Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rahmasari dari kelas 3E Fakultas Hukum Keluarga Islam. Saya akan menjelaskan tentang The Iceland Girl Adventure, yaitu susahnya pernikahan beda negara dan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang susahnya menikah dengan WNA di Indonesia sangatlah ribet ya, mulai dari persiapan, waktu, administrasi, dan lain-lain. Akan saya jelaskan bagaimana menikah warga negara Indonesia dengan negara asing. Simak videonya sampai habis ya. Abstraknya atau kesimpulan dari video ini akan saya jelaskan. Pernikahan yang terjadi karena beda negara ini sudah banyak dilakukan oleh warga Indonesia yang menikah dengan orang luar negeri yang melaksanakan pernikahan beda negara harus memenuhi syarat-syarat yang wajib ditentukan oleh negara kita atau negara Indonesia. Dalam pernikahan beda negara juga tidak lepas dengan akibat atau tantangan yang harus dihadapi seperti pembagian harta, pembagian anak, dan pembagian yang lain. Oleh karena itu, sebelum melakukan pernikahan dengan warga negara asing, kita harus memahami atas hukum perdata internasional yang pasti akan diterapkan waktu menikah. Maksudnya kita harus bisa memahami dengan hukum aturan di negara kita agar tidak salah tindakan untuk selanjutnya di pernikahan dan menyebabkan perceraian, menyebabkan pertengkaran, dan menyebabkan yang lain-lain. Pendahuluannya, seorang pria akan menginginkan teman hidup dalam suka maupun duka, hidup dengan seorang laki-laki dan wanita sebagai pasangan suami istri. Hidup dengan seorang laki-laki atau wanita sebagai pasangan suami istri yang terkait oleh aturan baik agama maupun hukum perkawinan ini tergolong campuran ya, antara warga negara Indonesia dengan negara asing adalah konsekuensinya logis dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan. Karena warga negara Indonesia menikah dengan warga asing, kalau bukan dengan media sosmed atau ya perkenalan dari internet, bagaimana ya? Tapi bisa jadi dengan liburan ke luar negeri, TKW tuh. Wisatawan yang datang ke Indonesia yang saya jelaskan tadi, peristiwa perkawinan campuran demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik terutama di bidang kewarganegaraan. Perkawinan campuran ini dalam Undang-Undang Pernikahan telah diatur dalam pasal 57. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut. Perkawinan campuran dalam undang-undang adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran ini demikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab-sebab masing menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak
berusaha atau menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan keluarga, maka mungkin timbul ketegangan maupun percekcokan yang panjang. Nah, saya jelaskan apa yang dimaksud dengan masing-masing tidak berusaha menghayati. Jika kita tidak memperjuangkan pernikahan karena misalnya masalah ekonomi gitu, maka masalah ekonominya dibilang sangat krisis lah. Kalau tidak disambi dengan tentram, tapi dengan pertengkaran akan menyebabkan perceraian. Itu ya teman-teman pembahasannya pada ini saya akan menjelaskan satu cerita dari seorang teman warga Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing dari Prancis. Pada pernikahan ini dilakukan oleh Andrian, yaitu suami dari sebut saja namanya ini disamarkan, jadi sebut saja namanya Yuni ya. Andrian ini adalah suami dari Prancis yang menikah dengan Yuni asal Indonesia. Untuk melakukan pernikahan yang dilakukan sangatlah memakan waktu yang sangat banyak dan tantangan yang mereka lalui sangat panjang bisa melakukan pernikahan tersebut. Pada tahap pertama pertengahan bulan Februari, Andrian ini melaksanakan mu'alaf karena Andrian dahulunya adalah seorang non muslim. Jadi karena Yuni ini adalah warga muslim, jadi Andrian diutus untuk menjadi seorang muslim. Jadi diwajibkan untuk mu'alaf dahulu sebelum menikah. Dan persyaratannya itu seorang muslimnya dan persyaratan untuk masuk Islam mu'alaf adalah fotokopi paspor, nama orang tua, foto 3x4 2 buah, dan materai 10.000. Pada waktu pelaksanaan Andrian ini ada 2 saksi cowok yang menyaksikan langsung proses mu'alafnya di hari yang ditentukan, yaitu Sabtu pertengahan Februari 2023. Andrian dan 2 cowok ini berangkat ke kantor KUA. Setelah sampai di KUA Denpasar Utara, Andrian dibimbing oleh Pak Ajis untuk melakukan syahadat, dan proses ini sekitar 30 menit. Dan kemudian setelah melakukan persyaratan mu'alaf, ini adalah mendapatkan sertifikat yang ini salah satunya adalah syarat menikah dengan warga negara Indonesia. Setelah melakukan tersebut, warga negara asing ini wajib menyertakan CNI atau Certificate of No Impediment. Adalah sebuah surat yang menjelaskan tidak ada halangan seorang menikah atau calon pengantin warga Indonesia yang aslinya masih single atau tidak beristri. Makanya dikasih surat yang namanya CNI ini. Surat CNI ini sudah dilakukan. CNI ini diberikan kepada Kedutaan Prancis di Jakarta.
Tapi dengan adanya waktu yang tidak ada kabar sama sekali, ingin sempat balik ke Prancis untuk menyelesaikan persyaratan ini. Selanjutnya, setelah ditunggu sekitar 1 bulan sejak dikirim dokumennya, untung warga Prancis sudah mengeluarkan pada tanggal 25 Maret 2023 dari 1 bulan yang kita kirim syarat itu CNI. Selanjutnya adalah syarat pernikahan untuk WNA di Indonesia, yaitu fotokopi KK, KTP, akta kelahiran, dan ijazah terakhir. Untuk WNA atau negara asing yaitu paspor atau visa, terus akta lahir dan ijazah terakhir. Untuk keduanya formulir NI, persetujuan calon pengantin, surat izin orang tua, fotokopi KTP dan KKWA, fotokopi KTP 2 untuk saksi laki-laki, fotokopi kutipan akta nikah atau cerai dari orang tua yang telah bercerai gitu. Kalau belum cerai berarti akta nikahnya orang tua yang masih ada. Selanjutnya pas foto 4x6 1 lembar, 3x4 4 lembar, 2x3 4 lembar, dan background warna biru, jenis dan besaran mas kawin. Selanjutnya dengan rekomendasi pindah KUA dari KUA yang asal pindah. Selanjutnya dengan materi 10.000 2 buah, sertifikat mu'alaf ini yang terpenting, dan CNI, dan surat lapor diri ke Polsek atau SKCK ya, surat keterangan kepolisian. Setelah melakukan persyaratan itu semua yang dilakukan oleh kedua mempelai akhirnya melaksanakan pernikahan di kota Bekasi yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023, dan melaksanakan pernikahan yang resmi yang ditunggu-tunggu saat ini oleh kedua mempelai pria dan kerabatnya, yang dilangsungkan acara syukuran di Java Terech. Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian dari pengumpulan data dan internet yang saya baca dari artikel-artikel untuk poster yang saya buat tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau pembuatan poster tersebut, dan terima kasih telah mendengarkan atau melihat video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.